Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa meraih impian meraih impian jika tubuh kita sakit-sakitan? Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat. Karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan. Halo, selamat pagi sahabat sehat. Selamat datang di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Bersama saya Neldis. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang CKG atau cek kesehatan gratis. Dan saat ini telah hadir narasumber kita, Ibu Ita. Ya, Selamat pagi Ibu Ita. Selamat pagi, selamat datang di podcast Dinas Kesehatan Terima Kabupaten kasih Sika, ya. Beliau ini adalah seorang nurse spesialis keperawatan komunitas. Ya. Beliau bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Betul Ibu. Iya, dan lebih khusus lagi di bidang pelayanan kesehatan. Ya. Selamat pagi Ibu Ita. Selamat pagi, terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan informasi di podcast studio Dinas Kesehatan. Iya. Hari ini kita akan berbincang banyak tentang bagaimana CKG atau cek kesehatan gratis itu yang merupakan program prioritasnya Bapak Presiden kita saat ini. Iya, salah satu ya, Iya, Ibu. Baik gitu. Jadi kita punya waktu banyak Bu Ita. Kita Oke, bisa bercerita tapi banyak. kita bisa ceritanya serius tapi santai. Iya, Ibu, kita Oke. ya, biar masyarakat kita di Kabupaten Sika juga Siap, bisa iya. mendengar semuanya. Baik. Baik Bu Ita, kira-kira bagaimana filosofi tentang cek kesehatan gratis ini? Jadi memang program ini Ibu, ini tergolong program baru ya. Kita di Sika sendiri baru di launching di bulan Maret. Sedangkan di daerah Jawa itu sudah mulai dari Februari. Kemarin kita di launching bulan Maret, dan ini kalau Ibu bertanya bahwa filosofinya seperti apa, nah mungkin bisa saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu program besar dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita, yang mana adalah punya cita-cita yang cukup besar untuk generasi masyarakat Indonesia ini, generasi emas di 2045. Yang mana Indonesia punya cita-cita besar untuk ekonominya menjadi mendunia besar. Tetapi juga perlu untuk disiapkan SDM-nya, Ibu. Jadi di situ pemerintah mengejar ekonomi yang untuk bersaing dengan negara-negara maju lainnya, tetapi masyarakatnya perlu disiapkan. Nah, salah satunya adalah mempersiapkan kesehatan. Jadi dari program cek kesehatan gratis ini, semua masyarakat di screening kesehatannya. Jadi tahu lebih dulu, dideteksi lebih dulu status kesehatannya, sehingga dengan ditahu lebih dulu, lebih awal status kesehatan dari masyarakat kita, tentunya ada aware terhadap kesehatan masing-masing masyarakat, lebih peduli lagi, dan pemerintah juga ada upaya-upayanya ke depan seperti apa begitu. Wow, sejauh itu ya filosofinya betul. Bu Ita ya. Karena Luar begini biasa. Bu, selama ini fokus kita adalah di pasca sakit. Iya. Ya, selama beberapa ini itu yang terjadi. beberapa anggaran bahkan lebih besar keluarnya untuk menangani yang sudah sakit. Nah, itu kalau untuk yang data nasional maupun di Sika, Ibu, tercatat bahwa penyakit-penyakit besar yang memerlukan dana atau pembiayaan lebih besar itu disebut dengan penyakit silent killer atau pembunuh berdarah dingin. Oh iya, itu Ya. yang kita tidak sadari Betul, ya, Bu Ita, Mama. ya. Jadi seperti jantung, diabetes, hipertensi yang Iya, banyak iya, sekali. banyak sekali. Nah, ini dengan adanya cek kesehatan gratis ini, di screening lebih dulu masyarakat. Jadi tidak menunggu masyarakat sakit dulu.
ataupun yang sudah ada keluhan tidak sampai sakitnya lebih parah lagi. Oh iya, begitu. bagus Jadi dengan sekali adanya cek kesehatan gratis ini, screening lebih awal, yang sakit tidak menjadi sakit yang berat sudah ditangani terlebih dahulu. Oh iya. Begitu, Ibu. Itu kemasannya dalam pelayanan CKG ini kira-kira apa saja, Bu Ita? Ya, jadi ini sebenarnya hadiah ya, bentuk hadiah perhatian dari pemerintah untuk masyarakat. Iya. Sehingga di awal itu kemasannya diberikan sebagai hadiah ulang tahun. Oh iya, Iya, untuk jadi ulang tahun. betul, ya, mendapatkan hadiah berupa cek kesehatan gratis. ya. Nah, tetapi dalam perjalanan dari Februari kemarin sampai dengan saat ini, mulai Maret itu di daerah Pulau Jawa itu sudah dibuka dengan yang non ulang tahun. Jadi tidak harus yang berulang tahun. Oh iya. Yang Kalau tidak itu ulang tahun siapa pun saja boleh datang ke Iya, jadi selama sepanjang setahun, setahun, setiap warga negara, setiap masyarakat punya kesempatan dapat 1 kali cek kesehatan gratis. Oh iya. Begitu, Mama. Kalau begitu masyarakat kita, kalau yang mendengarkan kami saat ini, Iya. untuk masyarakat Sika boleh datang ke Betul kemana ya, Bu sekali. Ita ya? Iya, jadi ini Ibu aksesnya semua masyarakat bisa mengakses ke puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat primer ya. Pelayanan kesehatan tingkat primer di puskesmas di Kabupaten Sika ini ada 25 puskesmas. Wow, 25 Dan puskesmas. 25 puskesmas sudah memberikan pelayanan CKG-nya, masyarakat Inama, Wewari semua yang ada di Sika bisa mengaksesnya di puskesmas tersebut sesuai dengan domisili ya. Di puskesmas terdekat bisa diakses. Kemudian kalau masyarakat mau datang CKG ini, apa saja yang kira-kira persyaratan yang perlu mereka penuhi atau apa? Baik, jadi ini juga masih menjadi informasi yang belum semua masyarakat tahu tentang bagaimana cara mendaftar atau apa yang perlu disiapkan. Jadi yang pertama memang harus mendaftar dulu. Oh iya. Yang untuk mendaftar masyarakat harus menyiapkan KTP karena dibutuhkan NIK kita, Ibu. Oh iya, butuh NIK. KTP ya, Iya, Bu Ita, betul, ya? KTP Iya. karena ada mengisi NIK. Oh iya. Ada 3 cara mendaftar, Ibu. Oh iya. Yang pertama lewat Satu Sehat Mobile. Nah, itu mungkin bagi remaja, orang muda, orang tua pun saya pikir sekarang sudah punya Android semua Oh kan, iya, Ibu. lewat HP Android ya, Bu Ita, Betul, ya? itu bisa dengan mengunduh atau mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile lewat Play Store. Nah, itu bisa ketika nanti sudah download, ada tata caranya. Biasanya kalau mengupload sesuatu aplikasi ada petunjuknya di situ. Oh, iya. Diikuti saja, nanti ada salah satu menu dalam aplikasi tersebut adalah menu CKG. CKG. Ya, nanti ada petunjuk selanjutnya. Kalau sudah biasa menggunakan Android pasti sudah lebih leluasa lagi, lebih paham lagi untuk mendaftar CKG melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Cara yang kedua adalah melalui WA chatbot dari Kemenkes. Nah, ini lebih mudah, Ibu. Oh iya. Ya, jadi ada WA yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk masyarakat bisa mengakses pendaftaran lewat WA tersebut dengan ketik kata kuncinya atau passwordnya itu kado. Jadi Kado, ya dari nomor WA mungkin Kado. nanti bisa diselipkan ya, Ibu ya. Oh, iya, Di iya. atas link podcast ini, Iya, nomor oke, WA nomor dari WA Kemenkes. Kemenkes. Masyarakat masuk di WA tersebut, ketik kado. Nah, nanti ada petunjuk selanjutnya. Di situ seperti WA berbalas langsung, Oh iya, tinggal sehingga begitu mengikuti. ya. Lalu cara yang ketiga, kalau memang tidak bisa Android, susah untuk mengakses lewat Satu Sehat Mobile atau WA chatbot belum bisa, nah bisa Bapak Ibu ke puskesmas, akan dibantu oleh petugas puskesmas. Oh iya, bisa ya, Bu Ita, ya. melalui Oke, website ya. ASIK. Oh Nah, iya. itu petugas puskesmas sudah Website, sudah ya. paham, sudah mengerti seperti itu, Ibu. Sesimpel itu ya, Bu Ita, Iya, ya. Oke. betul. Oh ya, masyarakat Kabupaten Sika, ini informasi yang bagus, bisa mengaksesnya, atau kalau memang tidak mempunyai HP Android bisa datang ya, langsung ke puskesmas. mungkin yang lansia ya, Ibu, Iya, yang iya. orang tua Oke. kita yang sudah lanjut usia mungkin tidak merasa ribet untuk mendaftar lewat HP, nah bisa langsung ke puskesmas. Ke puskesmas, iya, baik. Kemudian kalau sampai di puskesmas itu ya, atau ke fasilitas kesehatan, kira-kira apakah sasaran atau yang datang itu hanya mendapat tensi saja atau mengukur
berat badan itu atau seperti apa Bu Ita? Baik, betul sekali Mama. Ini juga yang menjadi pertanyaan, jangan sampai kami ke puskesmas lalu hanya cuman ditensi dan ditimbang. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini itu sudah ada paket pelayanan di dalamnya yang terdiri dari yang pertama Mama ada screening mandiri. Screening mandiri ini juga kalau sampai dengan masyarakat Bapak Ibu semua tidak bisa melakukan sendiri, nah silakan ke puskesmas, akan dipandu oleh petugas puskesmas. Yang mana screening mandiri ini ada beberapa pemeriksaan di situ Ibu. Jadi ada mulai dari screening mengenai aktivitas fisik, kemudian untuk screening mengenai kesehatan jiwa yang sekarang jiwa juga isu hangat isu hangat untuk kesehatan mental itu di screening juga secara mandiri sebelumnya. Lalu ada screening TBC diisi dengan kuesioner itu. Kemudian setelah screening mandiri diisi akan dilanjutkan pemeriksaan oleh petugas kesehatan di puskesmas dengan screening tahap 1. Screening tahap 1 itu juga ada berbagai macam Mama, mulai dari pengukuran tensi, pemeriksaan mata, telinga, ada pemeriksaan gigi, lalu juga ada pemeriksaan fungsi hati, screening fungsi hati, hepatitis B dan C, dan sampai dengan screening untuk calon pengantin. Wow, Ibu, ya. Banyak sekali sih. Betul. Pelayanan yang bisa didapat pada saat kita betul CKG Mama. itu. Terus ini bukan hanya pada usia dewasa dan lansia, tetapi juga dari bayi baru lahir Ibu. Oh, bayi baru lahir juga sudah boleh. Betul, sudah bisa mendapatkan hak ini ya Mama. Kita sebut haknya karena pemerintah sudah berikan akses ini. Jadi mulai dari bayi baru lahir sampai dengan lansia itu bisa mendapatkan cek kesehatan gratis. Tentunya pemeriksaan-pemeriksaannya ada beda-beda ya sesuai dengan usia. Betul. Golongan umurnya ya. Betul Ibu. Satu lagi Ibu, untuk remaja itu dari usia 7 sampai 17 tahun, anak usia sekolah dan remaja. Ini nanti mulai di bulan Juli. Oh, bulan Juli ini, bulan depan betul. Ini ya Bu Ita, Biasanya tahun ajaran baru. Oh ya, karena mulai itu semua serentak seluruh Indonesia. Nanti akan dilakukan di sekolah. Oh, nanti CKG-nya datang ke sekolah. Betul gitu. sekali. Ada petugas dari puskesmas datang ke sekolah. Betul. Sehingga pelayanannya lebih mendekatkan kepada sasaran anak usia sekolah dan remaja. Kalau begitu, kalau seandainya kita memang punya rencana untuk ke sekolah, perlu keterlibatan lintas sektor untuk bisa meningkatkan cakupan kita ya Bu Ita. Betul sekali Ibu. Bukan hanya ke sekolah, yang usia bayi baru lahir sampai dengan lansia juga. Kita tentunya Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Betul sekali. Perlu dukungan dari Bapak Ibu di lintas sektor. Betul. Sejauh ini Bapak Bupati kita itu sudah pada saat launching kemarin di bulan Maret Ibu, launching CKG bersamaan dengan Musrembang Kabupaten. Beliau juga sudah menyampaikan bahwa siap untuk mendukung program ini. Tentunya kita mengharapkan ada kebijakan-kebijakan lanjutan untuk meningkatkan cakupan dari pelayanan cek kesehatan gratis ini. Saat ini kita sudah ada 1.900 pendaftar Ibu. Oh ya, sudah banyak. Tetapi memang masih kurang ya, dari 36% jumlah penduduk kita. 300.000 lebih 300.000 baru 1.900. Berarti Ibu. baru berapa persen begitu ya? Sehingga memang saya merasa kesempatan momen ini sangat berharga supaya bisa mengajak lebih banyak lagi masyarakat untuk mengakses cek kesehatan gratis. Oh iya, gitu. Baik ya. Jadi kita perlu ada keterlibatan dari lintas sektor. Kemudian bagaimana dari kita punya para nakes di fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas ya Ibu ya. Teman-teman juga mungkin bisa ke wilayah kerja masing-masing untuk bisa advokasi, komunikasi, koordinasi dengan Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, Kepala Desa, para Ketua RT, mungkin dengan kunjungan-kunjungan sahabat sehat yang selama ini sudah dilakukan, bisa mengajak lebih banyak lagi masyarakat untuk cek kesehatan gratis. Juga mungkin di puskesmas, Ibu mungkin bisa teman-teman di puskesmas buat hal yang menarik, ada foto booth mungkin. Ada inovasi apa gitu dari puskesmas. Sehingga masyarakat yang datang mengakses, mereka foto. Biasanya masyarakat ini kan
upload ke media sosial nih. Nah, Iya. itu bisa mengajak juga yang lain. Iya, Oh, ini betul, ada betul. dapat cek Iya. kesehatan gratis. Sehingga masyarakat yang lain, oh iya kami juga mau nih ke puskesmas untuk cek kesehatan gratis. Mungkin itu ya Iya. bentuk inovasi dari puskesmas, silahkan dibuat sehingga bisa lebih mengajak masyarakat untuk tertarik mengakses CKG. Iya. Ada tidak Bu Ita tantangan dalam pelaksanaan CKG Baik, ini? betul sekali Mama. Setiap hal baik ya pasti ada Pasti ada tantangannya. tantangan, benar. Baik, jadi untuk CKG ini yang pertama adalah mindset dan hoax. Ya, Iya, mindset itu karena betul. tadi seperti yang Ibu bilang bahwa jangan sampai masyarakat ada yang bilang wah cuma ditensi Cuma dan ditensi. ditimbang. Nah, Buat itu apa betul. betul, Jadi ya. pelayanan untuk CKG ini tidak hanya tensi dan timbang ya. Jadi sudah disampaikan, masyarakat dapat juga pemeriksaan yang lainnya. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi Mama, ada pemeriksaan mata, telinga, pemeriksaan gigi, pemeriksaan hati, bahkan sampai ada lanjutan kalau ada resiko, itu sampai dengan screening tahap lanjutan. Oh Jadi iya. untuk fungsi jantung, fungsi ginjal dan resiko stroke. Baik, jadi untuk berita-berita atau informasi yang beredar bahwa hanya tensi dan timbang, nah ini tidak lagi. Nah ini tantangan nih. Tantangan, benar. Jadi dengan harapannya dengan mendengar podcast ini, masyarakat sudah lebih paham yang didapat Iya. di CKG itu bukan hanya tensi dan timbang, begitu Mama. Kemudian juga yang mungkin masih menjadi tantangan adalah kelengkapan alat kesehatan kita secara khusus di Kabupaten Sika mungkin masih belum lengkap, belum merata ya. Oh, di semua fasilitas Iya, kesehatan belum betul. memiliki fasilitas yang sama begitu. Ya. Tapi harapannya kalau masyarakat sudah ada antusias, animo yang tinggi, nah tentu dari pusat akan melihat karena kita dipantau di web tersebut Mama, web untuk mencatat ini akses Cakupan, layanan CKG ini. cakupan yang kita capai. Ya, tentunya kalau ada pemeriksaan yang tidak lengkap akan menjadi perhatian dari pemerintah untuk melengkapi karena ini programnya kan selama 5 tahun ya, selama Bapak Presiden dan Wakil Presiden masih menjabat, tentu akan berlanjut terus program ini dan akan diperbaiki Ya. kualitasnya termasuk kualitas dari kesediaan dari alat kesehatan. Oh ya, baik. Oh ya Bu Ita, ternyata setelah semua masyarakat misalnya sudah datang ke fasilitas kesehatan dan didapatkan ada kondisi yang perlu ada keberlanjutan atau tindak lanjut itu ternyata tetap di follow up atau mendapatkan pelayanan yang Iya, lebih bagus. betul Mama. Jadi setelah di screening, apakah kami hanya di screening ya? Ada pemeriksaan darah dengan screening lanjutan tadi. Lalu setelah itu masyarakat dapat raportnya Mama. Raport iya, kesehatan. raport kesehatan, Betul. iya. Raport kesehatan ini itu akan dikirim ke nomor yang terdaftar saat mendaftar. Oh iya, iya. Begitu. Kalaupun nanti misalnya Bapak Ibu kita yang lanjut usia yang tidak memberikan nomor HP misalnya, nanti akan disampaikan oleh petugas kesehatan dengan edukasi kesehatan setelah selesai pemeriksaan, setelah selesai cek kesehatan gratis. Jadi nanti ada 3 jenis rapor, Ibu. Rapor hijau itu artinya dalam kondisi normal, Oh, semua normal, hijau. ya, semua pelayanan di cek kesehatan itu hasilnya normal. Selanjutnya masyarakat akan mendapat edukasi bagaimana untuk mempertahankan ini raport hijau Supaya ini tetap hijau. Iya, terus, nilainya hijau iya, terus nih. terus, ya. Bagaimana apa yang harus dibuat? Nah, itu ada edukasinya. Kalau dapat raport itu bisa sasaran atau masyarakat bisa lihat terus nih Mama di rumah, Iya. bisa buka lagi melalui HP. Oh, saya tensinya ini normal. Bagus, yang harus iya. saya buat apa? Ada rekomendasinya dalam Oh, iya, raport. Iya. disampaikan. Lalu yang berikut ada raport kuning. Oh, ada kuning juga. Iya. Oh, merah, kuning, hijau gitu betul, ya. seperti lampu lalu lintas Lalu ya lintas, Mama. iya. Jadi kalau kuning tuh biasanya harus hati-hati. Nah, itu. Mulai waspada. Betul, mulai waspada. Nah, itu juga ada rekomendasinya sendiri. Kemudian yang warna merah. Nah, Merah. iya, merah ini berhenti. Artinya mungkin ada penanganan secara khusus. Yang lebih khusus. Iya. Kalau di puskesmas tidak bisa menangani, tentunya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang tingkat lanjut. Begitu, Ibu. Ya, bagus sekali ya program pemerintah saat ini. Betul. Jadi bagaimana Pak Ibu Ita kita mengajak ini masyarakat Kabupaten Sika ini untuk lebih banyak lagi datang untuk CKG atau cek kesehatan Betul gratis Ibu, ini. ya. Jadi ini memang kesempatan berharga juga sekali lagi saya bilang, saya sampaikan juga mungkin sebagai momen
kami dari Dinas Kesehatan, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, mengajak Bapak Ibu semua masyarakat di Kabupaten Sika, Inama, Wewari semua, mari kita sama-sama mengakses cek kesehatan gratis di puskesmas. Jadi bukan hanya masyarakat nih, Ibu. Saya juga mau mengingatkan para pegawai. Iya benar, Baik yang kalau swasta, para pegawai ini betul. kan aduh Iya, kadang- baik yang swasta, pegawai negeri. Nah, Iya. ayo, Ibu juga nih ayo cek kesehatan gratis. Hari ini Ibu ulang tahun, jadi saat iya. ini momen yang tepat. Betul. Semua pegawai swasta, pegawai negeri, mungkin dari Bapak Ibu pimpinan SKPD, Iya. mungkin bisa mengizinkan para stafnya untuk 1 hari saja izin. Atau mungkin beberapa jam izin ke puskesmas untuk mengakses cek kesehatan gratis, sehingga semua staf atau pegawai sudah tahu nih status kesehatannya. Tidak ada lagi nih yang izin-izin karena sakit begitu. Iya, karena sekarang Iya. dikit-dikit sakit ya. Nah. Gitu ya. Nah, ini mungkin yang prioritas dulu ini dari OPD mana yang sakit-sakit itu mungkin ini yang diprioritas dulu. Betul, CKG. bisa menjadi Ya. perhatian untuk Bapak Ibu pimpinan Karena- SKPD. Iya, biar tahu ini rapornya hijau, Iya, kuning atau abu merah. lebih ganas Iya. lagi merah itu ya. Oke, wah banyak sekali yang kita bincang-bincangkan hari ini ya Bu Ita ya. Betul. Masih ada informasi lain yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sika? Iya, baik. Jadi tadi secara garis besar kita sudah banyak menyampaikan mengenai cek kesehatan gratis. Harapan saya dengan informasi ini semua kita tergerak. Jadi masyarakat Kabupaten Sika, baik itu dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan pegunungan sampai di kepulauan di utara, semua bisa mengakses cek kesehatan gratis melalui puskesmas terdekat. Dan ada jargon sehat nih. Oh iya, Ibu. ada, Bu Iya, Ita. jargon CKG-nya adalah satu sehat, semua sehat. Kita begitu. bisa ulangnya Bu Ita Oh, ya. bisa, Ya, bisa. ya, ya. Jargon CKG, satu sehat, semua sehat. Baik. Terima kasih. Iya, senang sekali Ibu. Ya. Hari ini saya diberi kesempatan, semoga masyarakat kita bisa mengakses CKG lebih banyak lagi. Iya, puji Tuhan kalau hari ini semua masyarakat kebensian mendengarkan apa yang kita bincang-bincangkan ini. Nah, mari masyarakat Kabupaten Sika datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Betul. Di dekat Ayo. rumah kita, di lokasi kita. Nah, untuk bagi pegawai-pegawai juga silakan datang ke fasilitas kesehatan. Terima kasih atas perbincangan kita hari ini di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Sampai jumpa di podcast berikutnya.